Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang lainnya bisa dengar? Bisa, Pak. Oh, bisa. Oke. Agak nge-lag, Pak. Nge-lag lagi. Padahal tempat Pak Hendrik itu udah paling kenceng. Oke. Tapi suara saya masih dengar ya? Bisa. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Nah, Bisa, Pak. nanti mohon ditambahkan Pak Arif ya. Nah, selamat datang Muhammad Nusdi. Oke. Teman-teman sudah dapat info dari Bu Yuni toh? Stop. Dapat info sudah? Semua di unmute aja deh. Semuanya di unmute aja deh, nggak apa-apa. Asalkan jangan berisik aja nggak apa-apa. Ya, semuanya di unmute. Dinyalakan semua speakernya. Oke, nah supaya ada suara-suara anak kecil nggak apa-apa wis. Hujan. Oke. Semuanya sudah dapat. Mak, ini kayak di pasar. Sudah dapat dari staf Mbak Yuni untuk informasi. Sudah, Pak. Udah ya, udah semua sudah. ya. Terus kisi-kisinya sudah dapat? Belum. Belum. Apa ya belum? Pasar jujur. Nggak ada file kah yang dikasih kan? Udah, Pak. Udah kan? Pak. Dah. Oh, udah, itu kisi-kisinya. Oh, nggak ada. Waduh. Ya, nah itu kisi-kisinya hasil pertemuan tim teaching IT project ya, kelas 4A, 4B, 4C dan 4D. Nah itu merupakan kisi-kisinya. Jadi teman-teman nantinya pada saat presentasi online ya nanti mohon hubungi penguji dosennya ya, yang mana nantinya itu ada sebagai penguji progres IT proyeknya. Nah, kelas 4A ini 4A 4D sih, 4A ya. Nah, 4A dapat siapa dosen pengujinya? Pak Jaka, Bu Nita sama Bu Indah. Tiga itu ya. Nah, kisi-kisinya kemarin sudah dapat ya, dari laporan dari bab 1 sampai bab 4 user interface ya. Nah, aplikasi ya itu sudah sampai formnya sudah kebuat cerutnya gitu ya. Nah, terus kemudian yang pakai alat, ada yang pakai alat? Ada ya? Ada tuh Ausan. Nah, yang pakai alat kemarin sampai mana Pak Habib ya? Saya lupa. Udah kelihatan bentuknya. Oh, udah dirangkai. Nah, udah dirangkai. Nah, intinya itu yang pakai alat ya. Yang pakai alat itu intinya adalah yang sudah dirangkai. Syukur-syukur itu minimal loh ya. Nah, syukur-syukur bisa teman-teman ngelewatin itu semua. Kalau teman-teman bisa ngelewatin itu semua dan sudah diujikan dengan penguji dan kata pengujinya bagus misalkan atau ada revisi, ya nanti setelah UTS-nya teman-teman tinggal gampang toh. Nah, nanti di UAS-nya sampai UAS-nya tinggal diperbaiki, mana yang belum dan sebagainya, nanti tinggal diperbaiki dan masukan-masukan dari dosen pengujinya ya didengarin gitu, ya. Didengarin, dicoba cek lagi proyeknya masing-masing.
Nah, kemudian kembangkan dari situ. Nah, itu ya. Jadi ujian progres UTS ini, praktikum IT proyek ini, salah satu penilaian ujian yang nanti sebelum UAS gitu ya. Nah, nantinya teman-teman ini juga diinputkan, nanti UAS pun juga diinputkan. Selain nanti ada tugas kerja atau teman-teman yang mengupload di Classroom. Nah, saya perhatikan tadi di Classroom itu yang mengumpulkan sampai bab 3 cuma beberapa ya. Apalagi bab 3 itu cuma 5 orang tadi saya cek kumpulkan. Kemudian di bab 4 nggak ada sama sekali. Nah, ini ada, mumpung ada waktu nih. Nah, saya nggak tahu nanti kalian kata pengujinya hari Senin, ya selamat. Berarti Sabtu Minggu teman-teman harus berjuang keras tuh nantinya. Gitu ya. Nah, kemudian teman-teman pada saat nanti pengujian presentasi IT proyeknya, ya mohon gitu ya, mohon pakaiannya ya mbok yo yang rapi gitu ya. Kemudian yang kedua, backgroundnya ya mbok diatur yang rapi gitu ya. Nah, bukannya tidak bagus gitu ya. Nah, tapi ya nanti kata pengujinya lihat udah dari kameramu belakangnya sudah ilfil, ya repot nanti. Ya, nanti monggo nanti diperhatikan itu ya, dari segi pakaian, dari background kamu online-nya di mana gitu, mohon dijadikan perhatian. Gitu ya, jelas ya? Siap. Pak Haib, ada yang menambahkan Pak Haib? Yang jelas minimalnya itu dikerjain dulu semuanya, jangan sampai kosong nilainya. Yang penting tuh laporannya itu sudah sampai kelihatan desain user interface-nya seperti yang dibilang Pak Hendrik tadi. Jelas jangan sampai kosong lah. Kalau kosong sama sekali kan nilainya berarti 0 nantinya. Dan juga yang aplikasinya itu sudah minimal sudah kelihatan template-nya, tuan. Kemudian template sudah ada. Terus syukur-syukur kalau curutnya sudah dibuat, minimalnya sudah. Yang penting ada nilainya lah dulu. Jangan sampai 0 sama sekali. Kalau nanti 0 sama sekali itu ya bahaya di UAS-nya. Dan juga kalau dosennya sudah nentuin jadwal, tolong tepat waktu ya, tepat waktu untuk join di conference-nya nanti. Takutnya dan wajib ikut ya, jangan nggak ikut. Kalau memang di daerah sekitar rumahnya susah sinyal, nanti bisa kalian ke mana gitu yang sinyalnya agak lumayan gitu ya. Jadi jangan pasrah. Kayak tadi kan sudah banyak, belum apa-apa sudah banyak yang susah sinyal. Nanti kalau pas sudah ditentuin jadwalnya, sudah tentuin jamnya, sebaik mungkin sinyalnya biar nggak ada halangan ya. Nanti teknisnya sih tergantung dari tergantung dari pengujinya sih sebenarnya, mau langsung semuanya atau berenam, satu hari berenam, satu hari berdelapan, tuh teknisnya nanti terserah penguji. Yang jelas tuh laporannya harus diselesaikan dulu nanti secepatnya, karena teknis pengujiannya itu memang diserahkan ke penguji dan jadwalnya itu memang terserah mereka mau kapan aja mereka mau mengujinya. Apalagi kalau Pak Jaka, Bu Winda sama Bu Nita kan kalian tahu sendiri ya. Mungkin laporan yang rapi, jangan asal-asalan, dirapikan. Ya, yang enak dibaca lah intinya. Nah. Apain? Ya, itu ada pertanyaan dari Mas Wildan nih. Apa tadi Mas pertanyaannya Mas? Progres diisi apa Pak? Progres apa ini Mas? Ngomong Mas? Di classroom gitu. Di classroom kayaknya Pak. Yang di classroom itu apa? Apa teman Pak Haib ya?
Kosongin aja nggak apa, yang penting yang ada bab-babnya itu jelas. Oh iya iya iya. Oh progres itu kemarin yang itu Belum dihapus. belum dihapus. Ya, coba yang itu aja, yang apa namanya, yang bab-babnya bab-bab. aja diisi ya, supaya itu salah satu penilaian kami di nilai tugas atau nilai kerja praktikum ya. Penguji tidak mengecek lewat Google Classroom, nanti teknisnya ya, teknisnya nanti monggo dibicarakan atau didiskusikan dengan dosen pengujinya, apakah nanti kirim file atau share screen nantinya. Kalian punya grup kelas kan ya? Iya. Sudah di-invite belum Pak Jaka? Belum. Nah, Pak Korti kelasnya nanti bisa menghubungi Pak Jaka gitu ya, untuk menanyakan jadwal ujiannya tuh. Teknis pengujiannya seperti apa? Kortinya kemarin siapa ya? Koordinatornya kelompok Jaka itu siapa tuh? Bunita ya? Bunita. Bunita ya Pak ya? Ya, Bunita. Oh Bunita. Kelompok Pak Jaka itu Bu Yunita, jadi silakan nanti hubungi Bu Yunita. Siapa lagi yang bertanya nih? Rizka, Pak saya bertanya apakah untuk sidang sementara minggu depan bisa memakai native PHP? Memang sebelumnya kamu pakai apa? Mau pakai framework apa, Mbak Rizka? Ayo ngomong Mbak Rizka. Bootstrap, Pak. Bootstrap. Emang Bootstrap itu Tapi nggak bisa cara makainya. Tapi nggak bisa caranya, Pak. bukannya udah diajarin? Belum, Pak, Bootstrap. Setelah UTS mereka framework. Belum. Oh, setelah UTS. Ya, itu monggo aja native PHP ya. Yang pasti nanti yo silakan aja, tinggal berargumen saja dengan pengujinya ya. Kalau dari saya nggak masalah ya. Yang pasti udah mulai kelihatan project kerangkanya itu loh. Ini jadinya mau kayak gini nih gitu. Jadi nanti pada saat yang jelas kalian itu sih mau uasnya yang jelas itu nggak terlalu banyak lagi yang digawi, intinya itu sih sebenarnya ya. Yang jelas bisa menjelasin apa yang kalian buat tuh seperti apa, terus nanti jadinya seperti apa, fitur-fiturnya nanti ke depannya apa aja. Yang jelas kalian bisa jelasin itulah dengan pengujinya nanti. Ya, Pak. Jangan diem aja nantinya. Kalau diem aja nilainya diem aja nanti. Siap, Pak. Ada lagi Milda. Pak mau nanya, saya sama Kurnia kan bikin aplikasi AE, kata Ibu Via. Untuk bagian metodenya kami tidak pakai metode, Pak. Jadi bagaimana, Pak? Metode apa nih maksudnya? Metode apa yang mana? Kalau tahapan metode yang penelitian paling nih. Kalau metode pembuatan AE-nya itu apa ya? Develop termasuk juga sih menurut saya. Prototype juga bisa. Tergantung kasus ya. Nah ini kan di kamunya itu rasanya ada sedikit ngoding deh, di AE itu ada sedikit ngoding ya. Pasti pakai metodenya tuh, pasti pakai ya. Kan tahapan-tahapan metode ya. Metode itu merupakan tahapan-tahapan, pasti pakai. Nah nanti cek kakak-kakak tingkatmu ya, yang TA-nya menggunakan AE ada kok, sudah gitu ya. Nanti cek alur ini mungkin ya, alur penelitian gitu. Oh maksudnya metode pengembangan softwarenya kah?
Mbak Iya, Kurnia Pak. ngomong aja nggak apa-apa, jangan ngetik kelamaan kamu ngetik. Metode Metode pengembangan software. Wah, saya lupa tuh. Kita pakai enggak ya? yang di bab 3, Ya, yang di bab 3-nya, Pak. ya. Ini aja deh. Coba kamu cek punyanya Mas siapa itu, lupa itu. Mas Safan, Dimas siapa itu? Dimas Ayanto kah? Siapa itu? Itu menggunakan AR, saya lupa kemarin itu pakai metode apa enggak itu. Metode pengembangan softwarenya itu. Itu ya. Itu angkatan berapa, Pak? Angkatan enggak tahu, lupa saya. Ya. Gini aja deh. Nanti metodenya kamu ada mengkodekan nggak? Ada, Pak. Ada kan? Ada. Pakai metode waterfall dulu aja. Ya, pakai metode waterfall dulu aja. Nantinya tanggapan dari pengujinya seperti apa? Ya. Kamu akhirnya kasusnya apa, Mbak? Furnitur rumah, Pak. Oh, rumah ya. Rumahnya berarti kamu nyarinya kemana? Ke developer kah? Enggak, Pak. Kemana? Ke yang apa? Mendesain sendiri, Pak. Kayak Nggak pakai PT developer apa enggak kan? enggak, Pak. Enggak, ya udah pakai metode waterfall aja dulu. Ya. Ada lagi yang lain tanyakan? Bisa. DFD, RD. Bapak masih mau nanya, Pak? Ya. Wah, kuota pun arep entek, Pak. Ada notif ya. Kemarin nanya RD sama flowchart-nya. Terus tuh Ibu Pia kerjain aplikasi aja dulu. RD sama flowchart. Nanti aja nyus. Gimana, Pak? Nah, kebetulan Mbak Via kemarin ada kesibukan untuk pada saat kita meeting. Ya, jadi yang mewakili ada sih di masing-masing kelas dan kami forwardkan. Nah, kemungkinan besar Mbak Via, Ibu Via-nya lupa ya, kemungkinan besar udah kita forward ke tim teaching ya. Kesepakatan dari kami itu sampai user interface. Berarti kalau sampai user interface berarti DFD, IRD itu masuk di dalamnya. Ya, flowchart pun masuk di dalamnya gitu ya. Itu udah kesepakatan dari kami. Jadi apapun itu nantinya yang terjadi ya nanti di pengujian itu bilangnya. Nanti pengujinya akan bilang sampai sana. Gitu. Jadi pertanyaan. Pak, untuk aplikasinya ini kan bisa. Tapi kan saya dia coba nanti pakai DFD aja. Kemarin tuh mau pakai UML, tapi malah disuruh pakai DFD. Sama siapa? Ibu Pia. Kamunya pakai Bentar, apa? ini AR kah? Bisa, Pak. Hah? Ini AR kah? Iya. Ya, AR ada flowchart-nya juga. AR nggak perlu pakai UML. Terus pakai apa, Pak? Hah? DFD. DFD aja. DFD aja. Ya, DFD aja. Ya kan di situ ada aliran data yang mengalir toh nantinya. Ya kan? Ada lagi? DFD database-nya dia nggak menggunakan database tapi tempat penyimpanan loh ya. Di DFD itu juga bilangnya bukan database tapi tempat file ya, tempat penyimpanan. Perhatikan itu ya. Nanti takutnya nggak paham lagi.
ya apakah harus wajib database gitu ya, tabel nantinya ya. Tapi kan file kita nyimpan dan file dokumen itu sebagai tempat penyimpanan itu juga bisa dimasukkan dalam DFD. Udah paham ya? Oke. Mas ada lagi? Nggak jadi, Pak. Oh nggak jadi. Oh nggak jadi. Udah tadi. Oh udah dijawab. udah dijawab. Oke, ada lagi yang lain? Yang cowoknya nih diam-diam aja kayaknya antara sudah atau belum sama sekali. Belum sama sekali. Nah, Ngerakit Pak, ngerakit. Hai, Pak. ya. Silakan kami balik ke Pak. Itu kan UTS sudah, tugas nggak ada masih. Ya cobalah diseriusin kerjain laporannya. Sudah banyak Walaupun Pak itu. sudah jadi hah? Maka Sudah ada setelah tugas, Pak. masih sedikit tugas. Banyak, Pak. Banyak Pak. Banyak banget. Tugas Bapak. Bapak Sopo. Oh, Jadi Bapak sebenarnya Sopo. nanti kuliah online itu ya tugas sebenarnya. Kalau kuliah di kampus nggak ada tugas. Kalau online ya pasti tugas terus setiap kali pertemuan. Ada lagi yang lain? Pak, kalau misalkan alat itu sampai dirakit aja kan Pak? Ya, Itu kan tapi juga harus bisa jelasin juga. bisa jelasin fungsinya buat apa itu aja. angkanya udah sampai mana, itu sudah bisa berjalan apa enggak, angkanya sudah benar apa enggak, bisa diuji belum rangkaiannya, paling enggak itu aja sih. Kan nantinya di codingan dalam alatnya kan belum gitu kan. Suku-suku udah selesai nggak apa-apa, lebih bagus lagi. Ada lagi yang lain? Bapak mau tanya, yang sistem pakar belum sampai ke metodenya gimana Pak? Metode apa? Metode sistem pakarnya? Hah? Metode sistem pakarnya? Apa Riz ngomong Riz? Siap. Rizda Novia, Rizda Lentiska. Ya, apa metode apanya nih? Yang metode forwardingnya. Coba ini. Hah? Oh, emang kamu udah membuat sampai mana? Baru yang belum sampai perhitungannya, Pak. Masih bingung. Masih bingung. Udah sering konsultasi sama Bu Fia belum? Kemarin udah nanya tapi belum dibalas, Pak. Nah, lo. paling nggak kamu udah tahu metode yang pengen digunakan tuh apa nantinya. Tuh. Ya gini aja ya. Nah, mulai sekarang nih harusnya minggu ini nih teman-teman ujian progresnya. Nah, kesepakatan kami untuk teman-teman mempersiapkan tanggal 13 dimulainya gitu kan ya, tanggal 13. Nah, maka dari itu teman-teman segera tuh perbaiki ya. Jadi teman-teman segera perbaiki yang sesuai dengan hasil rapat kami ya. Itu kan target kami sampai user interface ya, target kami sampai user interface. Jadi yang belum, ayo semangat lagi gitu loh ya. Jadi ini ajang untuk memotivasi teman-teman supaya teman-teman semangat lagi. Jangan sampai gara-gara wabah ini teman-teman malah down lagi, jangan gitu ya. Ini sebagai ajang biar ada kegiatan lah. Nah, teman-teman untuk semangat lagi gitu ya. Nah, jadi nggak di rumah itu nggak tidur ya, makan, mandi, tidur lagi, jangan lah ya. Nah, ada kegiatan lah ya. Salah satunya yang pasti bantuin orang tua kan di rumah ya. Yang ngekos itu kan kapan lagi bantuin orang tua coba, ya kan ya.
Oke, ada lagi yang Ini ada yang masih di kos kah ini? ada yang masih di kos? Nggak ada kan? Udah pulang semua. Udah pulang semua ya? Ya, intinya dengan adanya ini yuk di rumah aja. Saya ke kampus ya. Nah, karena di rumah saya sinyalnya wah pedih pokoknya udah pipe aja bagus gitu kan Telkomsel. Saya di rumah saya loh 4G itu harus ke depan dulu, depan gang. Terus saya lo pakai Axis gara-gara Telkomsel mahal. Oh iya. Pokoknya semua sinyal di rumah saya itu pedih pokoknya. Aneh kok. Rumah saya itu aneh pokoknya. Sama Pak saya juga. Makanya ya saya nggak ke kampus saja lah. Ya alhamdulillah di kampus juga banyak yang sudah tidak datang gitu kan. Ya cuma OB yang tiap pagi bersihin gitu kan. Cuma beberapa staf. Mahasiswa nggak boleh kampus ya? Nggak boleh. Nggak boleh. Ditangani satpam. Oke, nanti video ini saya rekam ya, nanti saya upload di channel saya. Nanti info-info yang belum teman bergabung nanti monggo lihat video konferen kita ya. Nanti jika nanti lupa nanti bisa cek di situ ya. Habis ini saya akan upload. Nanti ada wajah-wajah Pak Aib, wajah teman-teman lagi makan dan sebagainya ada di sini ya. Wajib subscribe. Wajib subscribe ya. Iya. Sudah. Yang seminar. Oh seminar dari subscribe ya. Alhamdulillah. Sudah Pak. Nah, yang belum subscribe ya subscribe aja. Apa susahnya sih subscribe? Sudah Pak. Oh sudah ya. Siap. Nggak mau. Yang Udah lain ya? ada yang Paket mau tanyakan habis ya? lagi? Cukup ya untuk Kevin Guring. ujiannya jelas ya? Belas. Jelas. Nanti setelah ujian siap. progres IT proyek, insya Allah kita akan lakukan Vicon. Teman-teman yang mau nanya DFD, IED atau laporannya, yuk kita nanti siap layani lewat Vicon saja. Jelas ya, nanti salah Nanti satu saya kampus aja. ya boleh. Nanti salah satu kasus siapa IED, DFD laporannya kita bahas, teman-teman lihat gitu kan. Nah nantinya kita teman-teman yang lain bisa melihat dan memperbaikinya sesuai dengan kasus proyek IT-nya masing-masing. Itu ya? Jelas ya? Oke, Pak Aib ada tambahan lagi terakhir Pak Aib? Nggak ada. Ada ya? Kuota mau habis. Kuota mau habis, oke. Saya juga kuota jam mau habis, disuruh pulang sudah. Oke, cukup ya? Oh iya. Ada lagi ya? Iya Pak. Jelas ya, Mas Wildan jelas ya? Ya. Siapa tadi, Mbak Iska kah? Tidak Pak. Siapa tadi? Berapa? Ada yang tanyakan lagi? Makasih Pak. Siap. Ada lagi? Nggak ada? Cukup jelas? Jelas Pak. Oke, kalau sudah jelas, nanti teman-teman yang belum bergabung, nanti saya share link YouTube-nya, jangan lupa subscribe ya. Ya. Oke, Komen. kami akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.